takage kita. Sudah dapat. Tuh orang pe masalah mau orang pe suara. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkatku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, dan hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Umat bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka,
marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, di hari-hari Minggu Paskah ini kita mendengarkan kutipan-kutipan Injil yang berkisah tentang Yesus yang bangkit, yang datang menjumpai murid-muridnya secara tersamar, tidak langsung bisa dikenal, yaitu si penjaga kebun yang menyapa lembut Maria Magdalena yang sedang meratap di dekat kubur, si orang asing yang berjalan bersama dua orang murid yang putus harapan di jalan ke Emmaus. Keadaan hati mereka mengungkapkan juga keadaan hati para murid yang putus harapan, karena Yesus yang mereka sudah andalkan sepanjang hidup sampai mereka meninggalkan profesi mereka untuk mengikuti Dia, ternyata bukan penyelamat. Dia mati secara mengerikan di kayu salib. Dan Yesus yang bangkit kembali menanggapi dengan penuh kebijaksanaan pergumulan-pergumulan mereka yang mereka ungkapkan. Si penampakan yang mengejutkan para rasul yang ketakutan dan yang sedang bersembunyi di balik pintu-pintu terkunci. Sang juru masak yang dalam Injil hari ini menampakkan diri di pantai danau dan yang memanggang ikan untuk para murid yang kurang percaya. Sang gembala yang dalam kasihnya bersikeras mencari domba yang hilang. Akan kita baca teks Injilnya minggu depan. Si penjaga pintu kandang yang membuka pintu pada kehidupan yang berkelimpahan. Ini semua julukan-julukan yang digunakan sebagai upaya para penulis Injil untuk menyampaikan satu kebenaran ini. Yesus dengan berbagai cara dan samaran hadir dan ada di sini sekarang, aktif dalam keseharian hidup kita. Dengan kata lain, Yesus mari berjalan bersama kita, bukan sebagai tokoh dari masa lalu, tapi di masa kini. Yesus itu ada bersama kita, ada di samping kita. Ia sudah bangkit, Ia hidup, Ia hadir. Saudara-saudari sekalian, terkadang ada saat-saat kita sungguh mengalami kehadirannya. Artinya ada perjumpaan-perjumpaan dengannya dalam hidup kita. Saat-saat yang menantang kita dan yang mengubah diri kita, atau minimal membuat kita berefleksi. Ada saat-saat ketika kita merasakan kedekatan dengan Dia, saat-saat ketika kita mendengar nama kita disapa, saat-saat ketika kita mengalami hati kita berkobar-kobar. Banyak orang sudah men-sharingkan pengalaman mereka dalam hal ini. Sebagai contoh, seorang penulis Amerika bernama Lorraine Murray sudah mengalami perjumpaan seperti ini. Ia baru saja menikah dan sedang berjuang melawan kanker payudara. Ia banyak menulis artikel tentang perjalanan rohaninya di berbagai majalah, dan ia didesak untuk membukukannya. Dalam kata pengantar bukunya yang berjudul Grace Notes, ia menulis, tulisan-tulisan ini lahir dari kerinduan saya untuk mengenal Kristus secara lebih terasa. Saya ingin menari bersamanya dalam sebuah resepsi perkawinan dan meratap bersama Dia dekat kubur. Saya ingin berkenalan dengan orang ini yang begitu baik hati, yang punya hobi tangkap ikan, suka makan bersama sahabat-sahabatnya, dan suka berdoa di gurun. Saya ingin berkenalan dengan orang ini yang mengundang sahabat-sahabatnya makan bersama yang ia sendiri sediakan dengan berseru, mari sarapan. Saudara sekalian, betapa tidak, inilah orang yang sungguh masuk dalam dunia kita yang bobrok ini. Ia mencintai orang-orang yang punya kekurangan, cacat celah. Mereka itu adalah para perempuan jalang, para pemungut pajak, para penyamun. Ia mencintai mereka-mereka yang ditakuti orang-orang lain.
para penderita penyakit kusta, dan mereka yang kerasukan setan. Bukannya mengusir pergi anak-anak kecil, ia malah memeluk mereka. Bukannya mengutuk mereka yang menyiksanya, ia malah memberi ampun kepada mereka. Cinta kasihnya tidak ditunjukkannya dengan gembar-gembor seperti dalam televisi dan lain sebagainya, atau dengan liputan-liputan yang sensasional. Ia mencintai dan mengasihi mereka dengan melayani, dengan mencuci kaki sahabat-sahabatnya, dan dengan menyembuhkan mereka yang putus harapan dan diabaikan. Dalam 33 tahun hidupnya di dunia ini, Kristus sudah menjungkir balikkan seluruh pola pikir dunia. Ia mengatakan yang miskin itu kaya, yang terakhir adalah yang pertama, yang lembut hatinya itu berbahagia, dan yang mati itu hidup. Berupaya mengikuti jejaknya itu terasa bikin frustrasi dan kadang rasanya mustahil, khususnya kalau kita merasa sepertinya kita berjalan di atas kerikil-kerikil tajam dan batu-batu besar yang menghalang. Tapi meski kita jatuh ke dalam lubang-lubang keraguan-raguan dan dosa, Ia mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Demikian tulisnya. Saudara-saudari, Loren tahu itu semua, meyakini itu semua, tapi pada satu saat ia melepaskan itu semua. Tulisnya lebih lanjut. Dalam pelajaran-pelajaran agama di sekolah lanjutan, para suster menceritakan tentang orang-orang Katolik yang kehilangan imannya. Tapi saya belum pernah ketemu seorang seperti itu sampai saya masuk perguruan tinggi dan sendiri menjadi seperti itu. Saya kehilangan iman Katolik saya. Saya balik belakang dari tahun-tahun pembinaan rohani dan praktek agama saya. Saudara sekalian, para dosen berhasil mendidiknya. Ia sukses dalam hidup. Tapi dengan hidup untuk diri sendiri saja, tidak punya dasar yang kokoh bagi hidup seperti ini, dan karena itu mendapati bahwa semua itu kosong dan sia-sia. Pada akhirnya ia putuskan untuk kembali. Dia menulis selanjutnya, dengan kembali ke agama Katolik bertahun-tahun kemudian, saya menemukan sesuatu mengenai iman yang tidak pernah disebut oleh katekismus masa kecilku. Cukup paradoks memang bahwa musim kering ketidakberimanan yang begitu lama telah menghasilkan panenan besar. Saya bisa melaksanakan ritual-ritual keagamaan saya dengan pandangan segar dan mendengar kata-kata kitab suci dengan telinga segar. Saya merasa tersentuh khususnya oleh kisah tentang gembala yang baik yang merasa gelisah dan galau ketika biar cuma 1 ekor saja dari domba-dombanya hilang. Saya menggambarkan diri saya seperti anak domba yang sudah menggeluyur jauh dari Kristus selama bertahun-tahun, dan saya membayangkan Kristus dengan penuh kasih sayang mengajak saya agar mendekat ke sisinya. Saya melihat diri saya terbaling di pelukannya, sementara ia membawa saya kembali ke kandang yang aman. Saudara-saudari, pendekata Lorraine mengenal kembali suara Yesus, lantas mengikuti dia. Paskah menjadi sesuatu kenyataan baginya, karena Paskah adalah iman kepercayaan akan Yesus, sebagaimana yang ia lukiskan. Kisah yang ia alami itu sama seperti yang dialami kedua murid di jalan ke Emmaus, atau Maria Magdalena di dekat kubur Yesus. Dan itu adalah kisah kita juga. Pun ketika kita sedih dan susah, orang asing itu ada di situ. Pun kalau kita berada di tempat yang gersang, si penjaga kebun ada di situ. Pun kalau kita merasa lapar akan cinta kasih dan iman kepercayaan, si juru masak ada di situ. Pun kalau kita merasa takut dan bimbang, bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci karena dosa-dosa kita, si penampakan ada di situ. Pun ketika kita sudah kesasar jauh dan berdosa, si gembala ada di situ. Pun ketika kita merasa pintunya terkunci dan kita tidak bisa masuk kepada kehidupan dan cinta kasih, si penjaga pintu ada di situ untuk mempersilahkan kita masuk kepada kedua-duanya. Pun ketika kita tidak merasakan bahwa dia ada dan iman kita lemah,
pun ketika kita merasa sendirian, dikhianati dan ditinggalkan, ditolak dan terluka, Kristus secara tersamar ada di samping kita. Saudara sekalian, si penjaga kebun, si orang asing, si juru masak, si penampakan, si gembala, semua gambaran ini mau mengatakan bahwa sekarang ia hidup ketika kita duduk di sini. Yesus adalah kehadiran yang hidup dalam kehidupan kita. Dan Paskah adalah perayaan Kristus yang bangkit, yang tidak saja setiap hari memanggil nama kita, sebagaimana ia menyapa Maria Magdalena, tapi memanggilnya dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dan janji, bagaikan sahabat kepada sahabat. Seperti kepada kedua murid, kita berjalan bersama dia setiap hari. Seperti Magdalena, kita mendengar suaranya, asal kita mau buka telinga dan mendengarkan. Seperti para murid, kita akan mengenal dia kalau kita keluar dari persembunyian. Seperti seekor domba dalam kawanan, kita berputar-putar cari ketemu dengan dia yang suaranya kita kenal, karena kita tahu bahwa setiap hari ia datang kepada kita cuma dengan alasan satu-satunya, yaitu menyerahkan nyawanya bagi kita, agar kita boleh mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara sekalian, marilah kita buka bulan Rosario ini dengan mendoakan Rosario. Tapi karena ada bilai rohani yang sudah mulai malam ini, maka kita cuma mengucapkan 10 doa Salam Maria saja. Tapi aku percaya akan diucapkan. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, sudilah memberkati semua orang yang akan berdoa dan merenung pada bulan ini, bulan Maria ini. Semoga tempat ini juga mengajak kami supaya dengan doa kami mencari bantuan padamu, dan supaya kami semakin baik dapat melayani Dikau dan sesama kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kebaikan dan segala rahmat, serta mahkota para kudus. Dengan perantaraan Bunda Maria, buatlah agar sementara kami menggunakan tempat devosi ini yang Kau berkati ini, kami ingin meneladan Dia yang kehidupannya kami rayakan pada kesempatan ini. Semoga Dia yang perlindungannya menjadi penghiburan kami di dunia. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa Rosario. Aku percaya akan Allah Bapa yang Umat Maha silakan Kuasa, berdiri. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, ampuni dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, hantarkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Salam, hai Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Berdosa ini. Salam ya mempelai Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam ya mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa untuk seluruh umat paroki ini.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan bagian persembahan. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dilihatkanlah namamu oleh seluruh umat-Mu. Sajian roti anggur
makmur. Ya Bapa, terimalah jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah Mari kita berdoa bersama dalam Ekaristi ini untuk penyelenggara misa umat wilayah rohani Santo Valentinus yang bersyukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan bagi pengurus dan umat wilayah rohani, dan mohon karunia Roh Kudus dalam tugas dan pelayanan. Bersama keluarga Randang Meramis dan keluarga Randang Kimbal, kita mohon doa untuk keselamatan jiwa Bapak Frankiano Randang dan Iwan Sahiri Randang. Kiranya mereka beristirahat dalam damai sejahtera bersama para kudus di rumah Bapa mereka di surga, dan menjadi pendoa bagi mereka, bagi keluarga yang mencintainya yang masih berjuang di dunia ini. Tuhan, marilah berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita yang dalam Ekaristi ini mau meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah surgawi Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, sila menyatukan tanda syukur kami ini dengan kurban kudus Yesus Kristus, agar kami tabah kalau menderita penghinaan seperti Dia, seperti pantas juga menikmati, sehingga pantas juga menikmati hidup baru bersama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan pantasnya. Sungguh pantas dan layak serta menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman.
Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. 396. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja yang maha tinggi, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan, terpujilah yang datang, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, bersama Yesus kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar memberi kita bukan hanya rezeki sehari-hari, tetapi juga roti Ekaristi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kejahatan, dan berilah kami selalu kedamaian dan sukacita karena kehadiran-Mu di tengah kami. Jauhkan dari kami keraguan dan kehilangan semangat, dan biarlah Putra-Mu berjalan di samping kami, agar supaya bersama Dia kami dapat membangun di tengah kami dunia baru yang penuh persaudaraan dan pengharapan. Dan dengan demikian kami mempersiapkan kedatangan Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, serahkan nyawa demi selamat kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, surahkan
mengorbankan diri untuk damai kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia, penebus dunia. Berilah kami damai. Inilah Yesus Tuhan kita yang wafat untuk kita dan bangkit kepada hidup. Ia ada di sini untuk berjalan bersama kita di jalan menuju Bapa. Berbahagialah kita karena mengenal Dia ketika Ia memecah-mecahkan roti dirinya bagi kita. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 426. Yesusku, aku percaya Sahabatku, datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Empat 423. Aku rindu
akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan.
Kuhaus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabda suci dan menguatkan hati dan tubuh Kristus yang menyatukan kami. Semoga kami lebih setia mengamalkan hidup suci agar kelak boleh bergabung dengan semua penghuni surga yang tak henti-hentinya memuliakan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih atas kesempatan. Selamat malam buat kita semua. Mohon perhatiannya untuk bagian pengumuman gereja ini. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon, PR, yang telah memimpin perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga ini. Petugas liturgi, PPA, dan kostor, serta penyelenggara liturgi misa pada malam hari ini, Wilayah Rohani Santo Valentinus, sekaligus juga penyelenggara tata laksana dan protap. Terima kasih untuk pelaksana dekorasi KBK Paroki Bunda Teresa dan seluruh tim Komsos yang telah bertugas pada malam hari ini, para petugas pengamanan, tati parkir dari kelompok LC Legio Christi Paroki, serta kepada kita semua yang hadir dan ambil bagian dalam Ekaristi pada hari Minggu ini. Yang kedua, disampaikan kembali kepada umat semuanya atau bagi siapa saja yang ingin membantu paroki ini dalam bentuk sumbangan berupa renovasi fasilitas gereja, juga dalam sisa pembangunan menara lonceng, bisa diberikan kepada bendahara paroki dan juga bisa lewat rekening paroki yang tertera dalam warta paroki. Yang ketiga, disampaikan kepada seluruh OMK, orang muda Katolik yang ada di paroki ini, bahwa ada Paskah bersama untuk OMK Kevikepan Manado yang akan dilaksanakan, kalau tertulis di warta paroki ini, hari Minggu. Tapi sebenarnya pelaksanaannya pada besok, hari Senin, tanggal 2 Mei tahun 2022. Pada jam 9 pagi, bertempat di Gereja Hati Kudus Yesus Karombasan. Jadi semua OMK dapat menghubungi ketua-ketua unitnya masing-masing untuk boleh ikut serta. Yang keempat, sudah dilaksanakan tadi, begitu juga nomor 5 yang sudah dilaksanakan malam hari ini. Untuk hari Senin besok, pada tanggal 2 Mei ada perayaan Pesta Pelindung Wilayah Rohani Santo Athanasius. Misa dilaksanakan di gereja pada pukul 6 pagi. Dan informasi selanjutnya bahwa Pastor Paroki akan melakukan kunjungan keluarga kepada umat paroki, dan untuk minggu ini
adalah Girilan dari wilayah rohani, Santo Fidelis dari Sigmaringen. Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Mei jam 4 sore. Mohon Ketua Wilayah Rohani dapat menjemput dan mengantar pastor paroki ke rumah-rumah umat di wilayah rohaninya yang akan dikunjungi. Selanjutnya, untuk pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia oleh pastor paroki, ini untuk informasi di stasi Mapangkat Barat dan Kima Atas yang akan dilaksanakan hari Sabtu sesudah Jumat pertama tanggal 7 Mei jam 8 pagi. Bisa juga dari umat yang hadir di sini dapat menginformasikan kepada umat yang ada di dua stasi ini. Kemudian ini penting untuk disimak oleh para ketua-ketua wilayah dan kelompok kategorial bahwa ketua-ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial yang ada di pusat paroki khususnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 dimulai jam 8.30 pagi atau jam 9 bertempat di aula paroki akan dilaksanakan pemeriksaan pencatatan keuangan oleh Dewan Keuangan Paroki atau DKP. Mohon disiapkan laporan atau pencatatan keuangan masing-masing wilayah rohani dan kelompok kategorial beserta fisik uangnya dan dibawa saat pemeriksaan. Untuk keteraturan maka sudah ditentukan pada rapat DKP cut off pertanggal 30 April tahun 2022. Disampaikan juga kepada ketua-ketua wilayah rohani agar dapat memasukkan statistik wilayah rohaninya masing-masing, karena yang baru masuk adalah 5 wilayah rohani dari 17 wilayah rohani yang ada, agar dapat dibuat data statistik paroki sesuai yang diminta oleh Sekretariat Keuskupan Manado. Selanjutnya dari seksi liturgi paroki bahwa sudah disiapkan buku panduan Rosario, ada yang sudah dibagikan kemarin dan hari ini, dan bagi yang masih membutuhkan dapat menghubungi ketua wilayah rohani masing-masing atau langsung menghubungi seksi liturgi paroki Bapak Marcel Kanto supaya disiapkan buku panduan Rosario dengan harga 5.000 per satu bukunya. Besok ada kegiatan sholat Id dari saudara-saudari kita umat muslim. Maka paroki ini melalui kelompok LC Legio Christi akan membantu saudara-saudara kita muslim dalam kegiatan pengamanan dan perparkiran di lokasi sholat Id. Dan untuk itu juga di halaman gereja kita ini seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita sediakan mereka untuk parkiran, dan ini sudah dikonsultasikan dengan pastor paroki mengenai parkiran dan kegiatan. Untuk laporan-laporan keuangan dan berita lainnya di Warta Paroki dapat dilihat. Demikian informasi, terima kasih atas perhatian, selamat malam. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Jadi sebagaimana kita semua tahu, bulan Juli yang akan datang akan ada pertemuan raya dari KBK Sekeuskupan Manado. Paroki kita juga akan ambil peranan di situ. Maka mari kita seluruh paroki mendukung acara kepergian dari para anggota bapak-bapak KBK di separoki untuk ambil bagian dalam pertemuan raya ini.
terutama dengan mendukung dengan dana, karena dibutuhkan dana yang cukup besar untuk acara ini. Maka wilayah-wilayah rohani dalam bulan Mei ini diharapkan untuk juga mendukung pertemuan ini dengan dana. Saya harap bahwa wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial tidak egois sendiri untuk mengumpulkan dana untuk misalnya seragam atau apa, tapi sampai bulan Agustus, sampai bulan Juli, sampai pertemuan ini dilaksanakan, harap semua kita pergunakan untuk pertemuan kaum bapa sekeuskupan ini. Lantas yang berikutnya yaitu siara paroki akan dilaksanakan tanggal 26 Mei nanti, hari Kamis kenaikan. Kita akan misa di sana, jadi tidak ada misa pagi di sini, cuma ada misa sore untuk orang tua-tua yang tidak bisa lagi ikut serta dalam ziarah ini, maka ada misa sore di sini. Tapi misa pagi untuk mereka yang masih kuat untuk ke sana, misa akan dilaksanakan di Poem jam 9:30 pagi. Untuk bersiara ini di Poem sudah dihubungi ketua Poem, kepala Poem, apakah kita mesti bawa apa untuk persembahan. Jadi mereka bilang jangan bawa natura, sebab natura cukup banyak, frater-frater di sana juga tidak banyak. Karena itu ada bahan natura yang disumbangkan oleh umat yang kedaluarsa, misalnya beras. Sayang kan kalau beras misalnya di kedaluarsa dan tidak bisa lagi dikonsumsi oleh manusia. Maka kebetulan di Poem itu ada pembangunan, maka sebaiknya kita mendukung pembangunan di Poem ini. Karena karena frater-frater setiap tahun bertambah, cuma tahun ini karena agak kurang, tapi diperkirakan tahun depan akan banyak sekali. Maka mereka mempersiapkan diri menghadapi meledaknya penghuni dengan membuat pembangunan. Mari kita menunjang pembangunan ini dengan memberikan amplop saja untuk persembahan kita sebagai dukungan untuk pembinaan calon-calon seminari kita. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika nankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak